Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini, kita akan belajar tentang aritmetika sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak mungkin terlepas dari permasalahan yang berkaitan dengan aritmetika sosial, seperti saat melakukan transaksi di pasar, swalayan, toko online, dan lain-lain. Submateri yang akan dibahas adalah mengenai keuntungan, kerugian, dan diskon atau rabat. Sebelum itu, mari perhatikan situasi berikut ini. Situasi 1. Pak Subur adalah seorang penjual bubur ayam. Setiap pagi, ia pergi ke pasar untuk berbelanja bahan pokok untuk membuat bubur ayam. Pak Subur menghabiskan uang sebesar 1 juta rupiah untuk membeli bahan pokok tersebut. Dengan bahan-bahan tadi, ia mampu membuat sampai dengan 130 porsi bubur ayam dengan setiap porsi dijual seharga Rp10.000. Pada hari ini, Pak Subur mampu menjual 110 porsi bubur ayam. Situasi 2. Pak Diman adalah seorang penjual bakso ikan. Setiap hari, Pak Diman menghabiskan Rp800.000 untuk berbelanja bahan baku untuk membuat bakso ikan. Dengan bahan baku tersebut, Pak Diman mampu membuat rata-rata 120 porsi dengan harga per porsinya yaitu Rp8.000. Hari ini terjadi hujan di tempat Pak Diman biasa berjualan, sehingga bakso yang laku terjual hanya 90 porsi. Situasi 3. Pak Umar adalah seorang penjual sate. Setiap hari, ia menghabiskan Rp700.000 untuk berbelanja bahan baku untuk membuat sate. Dengan bahan baku tersebut, Pak Umar mampu menjual rata-rata 100 porsi dengan harga per porsinya yaitu Rp10.000. Pada hari ini, sate yang laku terjual hanya 70 porsi. Dari ketiga situasi ini, ada dua istilah yang perlu kita perhatikan, yaitu harga beli dan harga jual. Harga beli dapat disebut juga dengan modal atau pengeluaran, yaitu harga atau biaya yang dikeluarkan saat membeli barang atau bahan pokok. Dan harga jual dapat disebut juga sebagai penghasilan atau pemasukan, yaitu harga yang ditetapkan penjual atas barang dagangannya kepada pembeli. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi ketiga situasi penjual tadi, apakah ia mengalami keuntungan atau kerugian. Di sini sudah tersedia tabelnya ya. Yang pertama adalah penjual bubur ayam. Kita cari tahu dulu berapa penghasilan yang didapatkan dan modal yang dikeluarkannya. Dari cerita tadi, modal yang dikeluarkannya adalah 1 juta rupiah dan penghasilannya pada hari itu adalah 110 porsi dengan harga per porsinya Rp10.000. Berarti untuk penghasilannya 110 porsi dikali Rp10.000 sama dengan 1.100.000. Dan modalnya tadi adalah 1 juta rupiah ya. Nah, sekarang kita cari selisihnya antara penghasilan dan modal, yaitu Rp1.100.000 dikurangi dengan Rp1 juta sama dengan 100.000. Untuk kesimpulannya kita lewati dulu ya. Selanjutnya yang kedua, penjual bakso. Dari cerita tadi, modalnya adalah Rp800.000 dan bakso yang terjual adalah 90 porsi dengan harga per porsinya Rp8.000. Berarti penghasilannya 90 porsi dikali 8.000 sama dengan 720.000 dan modalnya tadi adalah 800.000 sehingga selisihnya 720.000 dikurangi 800.000 sama dengan minus 80.000. Yang ketiga, penjual sate. Dari cerita tadi, modalnya adalah 700.000 dan penghasilannya
70 porsi dengan harga per porsinya 10.000. Berarti penghasilannya 70 porsi dikali 10.000 sama dengan 700.000 dan modalnya adalah 700.000. Jadi selisihnya 700.000 dikurang 700.000 sama dengan 0. Di sini kita lihat ya, bahwa tiap selisih antara penghasilan dan modal dari para penjual itu berbeda-beda. Ada yang bernilai positif, ada yang negatif, dan 0. Yang bernilai positif dapat kita simpulkan bahwa ia mendapatkan keuntungan, yaitu sebesar 100.000. Nah, untuk selisih yang bernilai negatif berarti penjual bakso ini mendapat kerugian, yaitu sebesar 80.000. Sedangkan untuk yang selisihnya 0, berarti penjual sate tidak mengalami keuntungan maupun juga tidak mengalami kerugian. Ia dikatakan impas atau balik modal. Dari tabel tadi, dapat juga kita simpulkan bahwa keuntungan diperoleh jika penghasilan atau harga penjualannya lebih besar daripada modal atau harga pembeliannya. Sebaliknya, kerugian diperoleh jika harga penjualannya lebih kecil daripada harga pembeliannya. Sedangkan impas atau balik modal diperoleh jika harga penjualan dan harga pembeliannya sama. Berikut adalah rumus mengetahui keuntungan. Keuntungan sama dengan penghasilan dikurang modal, atau dapat juga disebut harga penjualan dikurangi dengan harga pembelian. Dan kerugian sama dengan modal dikurangi penghasilan, atau harga pembelian dikurang harga penjualan. Di sini ada contoh soal. Kakak bacakan ya. Pak Jamal membeli seekor kambing dengan harga 1.300.000. Kemudian kambing tersebut dijual kembali dengan harga 1.750.000. Berapa keuntungan yang diperoleh Pak Jamal? Dari soal ini, informasi yang didapat adalah diketahui harga pembeliannya. Berapa? 1.300.000. Lalu, harga penjualannya 1.750.000. Dan yang ditanya adalah keuntungan. Maka kita masukkan rumusnya ya, keuntungan sama dengan harga penjualan dikurangi dengan harga pembelian. Berarti harga penjualannya 1.750.000 dikurangi 1.300.000 sama dengan 450.000. Karena soal ini berbentuk soal cerita, maka penyelesaian di akhirnya harus kita simpulkan dalam bentuk kalimat ya. Jadi, keuntungan yang diperoleh Pak Jamal adalah Rp450.000. Soal selanjutnya. Seorang pedagang sayuran mengeluarkan Rp1.500.000 untuk menjalankan usahanya. Jika pada hari itu dia mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000, maka berapa besar pendapatannya? Baik, dari soal diketahui bahwa pengeluarannya Rp1.500.000. Selanjutnya, keuntungan yang diperoleh adalah Rp200.000. Dan yang ditanyakan adalah besar pendapatannya. Baik, sekarang rumusnya adalah keuntungan sama dengan pendapatan dikurangi pengeluaran. Dari soal keuntungannya sudah diketahui ya, Rp200.000. Sama dengan pendapatannya yang ditanya dan dikurangi pengeluaran Rp1.500.000. Rp200.000 sama dengan pendapatan dikurang Rp1.500.000 adalah suatu persamaan karena ditandai dengan tanda sama dengan. 200.000 berada di ruas kiri dan pendapatan dikurang 1.500.000 berada di ruas kanan. Yang kita cari adalah pendapatan. Maka, karena pendapatan berada pada ruas kanan, maka ruas kanan ini harus hanya dimiliki oleh pendapatan saja. Maka kita harus menghilangkan negatif 1.500.000.
Umumnya, cara yang dilakukan dikenal dengan istilah pindah ruas, yaitu memindahkan negatif 1.500.000 ke ruas kiri menjadi positif 1.500.000. Namun di sini, kakak ingin memberitahu cara matematikanya seperti apa. Nah, jadi karena kita ingin menghilangkan negatif 1.500.000 pada ruas kanan, maka kita juga harus menambahkan angka lain, yaitu angka dirinya sendiri, 1.500.000, agar hasilnya menjadi 0, agar ruas kanan hanya dimiliki oleh pendapatan saja. Dan karena ruas kanan ditambahkan dengan 1.500.000, maka kita juga harus menambahkan 1.500.000 pada ruas kiri. Kenapa begitu? Karena ini adalah persamaan, kita harus berlaku adil. Maka diperolehlah hasilnya 1.700.000 sama dengan pendapatan. Jika setelah ini, teman-teman masih menggunakan istilah pindah ruas, dengan langsung memindahkan negatif 1.500.000 ke ruas kiri menjadi positif 1.500.000, itu tidak apa-apa, karena memang itu lebih simpel ya. Namun di sini kakak hanya menjelaskan secara matematikanya, asal-usulnya itu dari mana sih? Seperti itu. Nah, sekarang sudah diperoleh ya, pendapatannya itu Rp1.700.000. Berarti kesimpulannya, jadi besar pendapatan pada hari itu adalah Rp1.700.000. Soal selanjutnya. Seorang penjual kerupuk mengeluarkan modal sebesar 1 juta untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga kerupuknya adalah 6.000 per bungkus. Jika ia merencanakan ingin mendapatkan keuntungan 200.000 dari usaha kerupuknya tersebut, maka berapa kemasan kerupuk minimal yang harus ia buat? Dari soal, kita dapat informasi bahwa modal yang dikeluarkan adalah 1 juta. Lalu harga kerupuk per bungkusnya 6.000 dan rencana keuntungan yang akan didapatkan yaitu 200.000. Dan yang ditanyakan adalah kemasan kerupuk minimal yang harus dibuat agar bisa mencapai keuntungan sebesar 200.000. Baik, sekarang kita masukkan rumusnya ya. Keuntungan sama dengan harga jual dikurangi dengan harga beli. Keuntungan yang direncanakan adalah 200.000, berarti kita tulis 200.000. Nah, harga jual di sini adalah harga kerupuk, namun karena ini masih per bungkus, maka harus dikalikan dengan banyaknya kemasan. Karena itu memang yang juga ditanyakan ya. Lalu dikurang dengan harga belinya, yaitu 1 juta. Selanjutnya, kita hilangkan negatif 1 juta ini dengan cara menjumlahkan kedua ruas dengan 1 juta atau cara singkatnya yaitu dengan memindahkan negatif 1 juta ke ruas kiri menjadi positif 1 juta. Selanjutnya kita jumlah menjadi 1.200.000 sama dengan 6.000 dikali banyaknya kemasan. Kita ingin mencari banyaknya kemasan, berarti kita harus menghilangkan 6.000-nya. Nah, kedua ruas dapat dibagi dengan 6.000 ya. Atau pindah ruas 6.000, karena ini perkalian, pindah ruas menjadi pembagian. Nah, lalu banyak kemasan adalah 200. Kesimpulannya, jadi agar mendapatkan keuntungan 200.000, kerupuk minimal yang harus dibuat adalah sebanyak 200 kemasan. Sampai sini, semoga paham ya teman-teman. Setelah mengetahui keuntungan maupun kerugian yang diperoleh, kita juga dapat menentukan persentasenya. Untuk mengetahui persentase keuntungan dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan, rumusnya adalah keuntungan per harga beli dikalikan dengan 100%. Dengan rumus keuntungannya yaitu harga jual dikurangi dengan harga beli. Dan untuk mengetahui persentase kerugian dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan, rumusnya adalah
kerugian per harga beli dikalikan dengan 100%. Contohnya, Pak Dedi membeli suatu motor bekas dengan harga 4 juta rupiah. Dalam waktu 1 minggu, motor tersebut dijual kembali dengan harga 4.200.000 rupiah. Berapakah persentase keuntungan Pak Dedi? Dari soal diketahui bahwa harga pembeliannya adalah 1 juta. Selanjutnya, dijual kembali atau harga penjualannya 4.200.000. Yang ditanyakan adalah persentase keuntungannya. Baik, kita masukkan rumusnya ya. Persentase keuntungan sama dengan keuntungan per harga beli dikalikan 100%. Keuntungan yaitu harga penjualan dikurangi dengan harga pembelian. Per harga belinya 4 juta dikalikan 100%. 4.200.000 dikurangi 4 juta, ya 200.000 per 4 juta dikali 100%. 200.000 dibagi 4 juta, ada 5 nol yang dapat dicoret. 5 nol yang ada di pembilang dan 5 nol yang ada di penyebut. Menjadi 2 per 40 sisanya. Nah, lalu pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi 2. 2 bagi 2 sama dengan 1. 40 bagi 2 sama dengan 20. Hasilnya 1 per 20 dikali 100. Nah, berarti hasil akhirnya berapa? 5%. Karena yang ditanyakan adalah persentase, maka bentuk akhirnya adalah dalam bentuk persen. Dan jangan lupa kesimpulannya, jadi persentase keuntungan Pak Dedi adalah 5%. Dan untuk bentuk soal mengenai persentase kerugian, teman-teman bisa jawab sendiri ya. Demikianlah pembahasan mengenai keuntungan dan kerugian. Selanjutnya, diskon atau rabat, yaitu potongan harga. Istilah diskon digunakan untuk potongan harga yang diberikan dari toko kepada konsumen. Sedangkan rabat adalah istilah yang digunakan untuk potongan harga yang diberikan dari produsen kepada toko. Produsen di sini contohnya adalah pabrik, konveksi, dan lain-lain. Jadi, antara diskon dan rabat, perbedaannya hanya terdapat pada penggunaan istilahnya saja ya. Namun, selebihnya adalah sama. Nah, di sini untuk memudahkan, kakak menyebutnya sebagai diskon saja ya. Pada pembahasan diskon, ada beberapa istilah yang perlu diperhatikan, yaitu harga kotor, diskon itu sendiri, dan harga bersih. Harga kotor adalah harga suatu barang sebelum dipotong diskon. Nah, untuk mencari diskon, yaitu harga kotor dikurangi dengan harga bersih. Harga bersih adalah harga suatu barang setelah dipotong diskon. Namun, umumnya toko tidak menyebutkan secara langsung berapa harga kotor dan harga bersih dari barang tersebut sekaligus, melainkan hanya mencantumkan berapa potongan diskonnya dalam bentuk persen dan juga berapa harga awalnya atau harga kotornya sebelum dipotong diskon. Maka dari itu, kita membutuhkan rumus lain ya, yaitu diskon sama dengan persen diskon dikalikan harga kotor. Diskon dan persen diskon ini berbeda ya. Sebagai contoh, diskon Rp50.000 tentu berbeda dengan diskon 50%. Untuk diskon 50% ini kita harus mengetahui dulu berapakah harga awalnya atau harga dalam bentuk rupiahnya. Contohnya Rp100.000, maka 50%-nya dari Rp100.000 betul dia adalah Rp50.000. Namun bagaimana jika diskonnya adalah 50% namun harga awal barangnya adalah Rp120.000? Tentu diskonnya itu bukan menjadi Rp50.000, melainkan Rp60.000. Jadi diskon dan persen diskon itu berbeda ya teman-teman. Selanjutnya adalah harga bersih.
Rumusnya adalah harga kotor dikurangi diskon. Nah, untuk diskonnya menggunakan rumus yang ini ya. Nah, untuk mencari harga bersih dapat juga menggunakan rumus harga bersih sama dengan persen sisa dikalikan harga kotor. Biasanya, rumus ini digunakan pada soal yang ditanyakannya adalah harga kotor dan yang diketahuinya adalah harga bersih serta persen diskonnya. Kita masuk ke contoh soal ya. Dimas ingin membeli tas untuk dihadiahkan ke adiknya. Harga tas tersebut Rp200.000. Jika toko memberi diskon 25%, berapa rupiah yang harus Dimas bayar untuk membeli tas tersebut? Dari soal diketahui bahwa harga awalnya sebelum didiskon adalah Rp200.000, berarti ia adalah harga kotor. Lalu persen diskonnya adalah 25% dan yang ditanyakan harga setelah didiskon atau harga bersihnya. Baik, kita masukkan rumusnya ya. Harga bersih sama dengan harga kotor dikurangi diskon. Harga kotornya di soal sudah diketahui, 200.000 dan harga diskonnya belum diketahui ya. Karena ini masih dalam bentuk persen diskon, berarti kita cari dulu. Diskon sama dengan persen diskon dikali harga kotor. 25% dikalikan 200.000. Persen dapat dikatakan juga 25/100. Dikali 200.000 hasilnya adalah 50.000. Nah, lalu kita masukkan ke rumus tadi. 200.000 dikurangi diskonnya 50.000, hasilnya adalah 150.000. Didapatlah harga bersihnya yaitu 150.000. Berarti kesimpulannya, jadi untuk membeli tas tersebut, Dimas harus membayar Rp150.000. Soal selanjutnya. Anissa membeli sepatu di toko Anugrah. Setelah diberi diskon 20%, ia membayar sebesar Rp68.000. Berapakah harga sepatu tersebut sebelum diberi diskon? Dari soal diketahui bahwa persen diskonnya adalah 20%. Lalu harga setelah didiskon adalah Rp68.000. Berarti ia adalah harga bersih. Dan yang ditanyakan adalah harga sebelum diberi diskon atau harga kotor. Nah, rumusnya adalah harga bersih sama dengan persen sisa dikali dengan harga kotor. Nah, bentuk persen jumlahnya itu sampai dengan 100%. Maka jika dikurangi dengan persen diskon yang diketahui, hasilnya adalah 80%. Maka dia adalah persen sisanya ya. Baik, harga bersih sama dengan 80% dikalikan dengan harga kotor. Harga bersihnya sudah diketahui 68.000 dikalikan 80/100 kali harga kotor. Kita ingin menghilangkan 80/100. Dapat digunakan cara pindah ruas. Karena ini adalah perkalian, maka saat dipindahkan, 80/100-nya ini menjadi pembagian. Nah, jika ada bentuk seperti ini, pembagian dan bentuk pecahan, maka ingat selalu keep, change, and flip. Nah, pada keep berarti kita harus membiarkan 68.000-nya. Lalu change berarti kita ubah nih, pembagiannya menjadi perkalian. Dan flip, kita balik, yang awalnya 80 adalah pembilang, kita pindahkan menjadi penyebut. Begitupun sebaliknya, 100 menjadi pembilang, sama dengan harga kotor. Tinggal dihitung deh, hasilnya adalah 85.000. Kita mundur sedikit ke sini. Untuk menghilangkan 80/100-nya dapat digunakan dengan cara matematikanya adalah dengan mengalihkan kedua ruas dengan 100/80. Jadi dikali dengan kebalikannya ya, agar jika dicoret 100-nya, 100 dibagi 100, hasilnya adalah 1, dan 80 dibagi 80, hasilnya ada 1. Dapatlah ruas kanan hanya dimiliki oleh harga kotor, dan angkanya dimiliki oleh ruas kiri ya. Nah, sama kan hasilnya?
Nah, teman-teman dapat menggunakan cara ini atau cara yang seperti ini. Nah, maka didapatlah kesimpulannya. Jadi, harga sepatu tersebut sebelum diberi diskon adalah 85.000. Nah, ini adalah contoh soal terakhir ya. Ayah membeli televisi seharga 3 juta rupiah. Karena mendapatkan potongan harga, ayah hanya membayar 2.550.000 rupiah. Hitunglah persentase diskonnya. Nah, di sini diketahui harga awalnya, harga sebelum didiskon atau harga kotornya adalah 3 juta dan harga setelah mendapat potongan diskon yaitu 2.550.000 rupiah dan yang ditanyakan persen diskonnya. Nah, ini kita masukkan rumusnya, diskon sama dengan persen diskon dikalikan dengan harga kotor. Nah, ingat diskon tadi bisa dicari dengan menghitung selisih antara harga kotor dengan harga bersihnya ya. Nah, berarti harga kotornya 3 juta dikurang 2.550.000 sama dengan persen diskon dikali 3 juta. Hasilnya 450.000 sama dengan persen diskon dikali 3 juta. Lalu kedua ruas dibagi dengan 3 juta menjadi 450.000 dibagi 3 juta sama dengan persen diskon. Lalu ini disederhanakan menjadi 0,15. Ingat, karena ini adalah persen diskon, maka bentuk akhirnya harus dalam bentuk persen. Maka kita kalikan dengan 100% ya. Dan hasilnya adalah 15%. Dan kesimpulannya adalah, jadi persentase diskonnya adalah 15%. Cukup sekian dari kakak. Kurang lebihnya kakak mohon maaf dan teman-teman tetap semangat terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.